Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegakkanlah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah keteranganku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap serta setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Eksodia hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit.
Kami takut tidak dapat makan, dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci, dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti karmiji, akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Pengakuan iman percaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan renungan pada ibadah Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 yang dimulai dari bait ke-29 sampai ke bait 34. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan ketika Yesus dengan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan ketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, sudah 3 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan sudah lebih 2 bulan setelah pemerintah membuat peraturan pembatasan sosial, sehingga kita harus beribadah di rumah masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona saat ini. Kita senantiasa berdoa, berharap agar Tuhan dapat menghentikannya. Namun hingga saat ini masih tetap semakin bertambah yang terpapar. Mungkin banyak bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih mendengar doa kita saat ini? Seperti nyanyian daripada Hutauruk Sister di era 80-an, "Tuhan, masihkah mau kau mendengar doaku?" Pertanyaan, apakah Tuhan masih mendengarkan doa kita? Masihkah akan dijawab oleh Tuhan doa yang kita mohonkan kepadanya? Firman Tuhan hari inilah yang menjawab dan memberi kepastian kepada kita bahwa Tuhan senantiasa peduli dan bahwa Tuhan senantiasa mau mendengarkan doa yang kita serukan kepada Dia. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko hendak ke Nazaret,
banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan yang mengikutinya bukan hanya orang yang sehat fisik, tapi bahkan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongannya pun mengikut dia. Dan di tengah jalan ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan tersebut. Mereka ingin juga mau mengikut Yesus, dan mereka juga berharap agar Yesus peduli dengan mereka, agar Yesus mau mendengarkan seruan mereka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan Yesus, dan dalam seruan tersebut mereka mengatakan kepada Yesus Kristus agar Yesus tergerak hatinya untuk memberi jawaban kepada mereka berdua dengan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang-orang yang ikut serta di dalam mengikut Tuhan Yesus berkata kepada mereka supaya diam. Tapi mereka makin lama makin kencang untuk meminta agar Yesus mau peduli terhadap mereka berdua. Semakin mereka disuruh diam, semakin mereka berseru-seru dengan kuat dan nyaring. Karena mereka menginginkan bagaimana supaya Yesus tergerak hatinya untuk menolong dia, tergerak hatinya untuk menyembuhkan mereka berdua. Itulah yang ada di dalam hati mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, bila seseorang di dalam hatinya telah tergerak untuk percaya kepada Kristus, mau disuruh diam pun dia tidak akan pernah diam, tapi dia tetap akan berseru kepada Yesus. Dan juga orang-orang yang menginginkan sesuatu hal dari Tuhan Yesus, bila pun orang mengatakan diam, tapi dia tidak akan pernah diam, tapi tetap akan berseru kepada Tuhan Yesus. Dengan seruan yang mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus, yang betul-betul mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka menginginkan dari Tuhan Yesus apa yang mereka harapkan sesungguhnya untuk menjadi kehidupan mereka. Karena akan menjadi penopang dalam kehidupan mereka bila mereka melihat, bukan hanya mendengar, tapi justru bila mereka makin dapat melihat, justru semakin luar biasa yang akan mereka rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka berdua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, dengan seruan yang mereka sampaikan kepada Yesus, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk berhenti dan mendengar serta mendekati mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang aku perbuat kepada kamu?" Perkataan Tuhan Yesus ini lembut sekali, yang memberikan kepada kedua orang buta ini kebebasan untuk meminta kepada Tuhan Yesus apa yang sebenarnya mereka harapkan akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Jika selama ini mereka berharap ketika mereka duduk di pinggir jalan adalah belas kasihan orang dengan memberikan uang kepada mereka, namun kali ini bukan uang yang mereka butuhkan, tapi mereka membutuhkan agar Tuhan Yesus membukakan mata mereka, mencelikkan mata mereka, supaya mereka dapat menyaksikan keajaiban-keajaiban yang diperbuat oleh Yesus, supaya dapat mereka menyaksikan keindahan daripada ciptaan Allah di dunia ini. Dengan permintaan ini kepada kita juga diberikan Tuhan kebebasan untuk meminta apa yang ada terselip di hati kita. Yesus bukan hanya menginginkan supaya permintaannya itu diselaraskan dengan keinginan Tuhan saja, tapi diberikan kebebasan untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Tapi justru kita harus berpikir dengan positif, berpikir dengan baik, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, dan apa yang kita utamakan dalam hidup kita. Itulah yang harusnya kita minta kepada Tuhan. Kadangkala seperti anak-anak kecil meminta supaya diberikan oleh orang tuanya mobilan. Setelah diberikan mobilan,
Anak tersebut meminta kepada orang tuanya, bukan ini yang kuminta, tapi mobil asli. Bagaimana seorang anak-anak mau menjalankan mobil, sedangkan dia aja pun duduk masih belum bisa untuk menatap ke depan. Demikian juga kadang-kadang hidup kita ini, kita meminta kepada Tuhan yang sebenarnya tidak kita butuhkan apa yang kita minta tersebut. Tapi kedua orang buta di dalam firman ini mengajari kita dalam kehidupan ini pun, kalau kita meminta kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan apa yang betul-betul menjadi kebutuhan kita, apa yang benar-benar yang kita idam-idamkan dalam hidup ini juga belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan permintaan kedua orang buta ini, Tuhan melihat memang itu dibutuhkan oleh mereka, karena mereka sudah percaya walaupun hanya mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Tapi semakin dia dapat melihat, maka kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus akan benar-benar boleh dalam keadaan yang terbuka celik matanya, sehingga mereka akan menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, Minggu Eksaudi yang berarti dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Seruan kita tidak akan pernah sia-sia tanpa didengarkan oleh Tuhan Allah. Hanya seruan yang kita mohonkan kepada Tuhan untuk jawabannya adalah di dalam tangan Tuhan saja. Bukan kita sebagai penentu, bukan kita yang harus mengatakan inilah kebutuhan dan inilah seruanku dan inilah yang harus dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu berserulah kepada Tuhan dari segenap hatimu dan mintalah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab di dalam doa yang kita minta kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau tetap menyertai dan melindungi kami. Engkau telah menyapa kami Tuhan lewat firman-Mu agar kami tidak henti-hentinya berseru kepada-Mu Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan yang peduli, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa kami percaya akan mendengarkan doa kami. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kehadirat-Mu. Kiranya Engkau menghentikan apa yang menjadi pergumulan semua manusia di muka bumi saat ini oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu Bapa, Engkau akan mampu menghentikan ini. Engkau akan memberikan yang baru dalam kehidupan kami semua manusia. Karena kami sudah banyak yang mengalami kesusahan karena COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, hentikanlah ini. Berilah kepada kami sukacita, berilah kepada kami kehidupan yang baru. Jangan Engkau tetap diam Tuhan, tapi dengarkanlah seruan kami Bapa, agar kami Tuhan dapat bersukacita menjalani hari-hari kami. Tidak seperti saat ini Tuhan, dalam keadaan wajah murung senantiasa, karena kami terkurung di dalam kehidupan kami di rumah ini, di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, Engkau menatap semua jemaat-Mu yang dalam keadaan susah karena pandemi 19 ini. Berikan kehidupan kepada mereka, berikan pertolongan-Mu. Apa yang mereka butuhkan, Engkau-lah Tuhan yang senantiasa memberikan kepada mereka. Jika di antara jemaat-Mu ada yang sakit Bapa, Engkau jamah tubuh mereka supaya mereka dapat sembuh dan mereka akan bersukacita dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Bersama
Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya, seperti kepada kedua orang buta yang duduk di pinggir jalan yang berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Marilah mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon kepadanya. Syukur bagi Allah atas pengasihan-Nya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19. Selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan, ya Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihan-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas. So